Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hikayat Islami. Mohon subscribe, like, komen, dan share. Dalam video ini, kami akan menceritakan kisah adik Imam Al-Ghazali yang tidak mau bermakmum salat jamaah dengan Imam Al-Ghazali, serta kisah Imam Al-Ghazali mendapatkan ilmu laduni. Imam Al-Ghazali adalah ulama terbesar dan teralim di masanya. Tak heran, bila Imam Al-Ghazali selalu dipersilahkan untuk menjadi pemimpin salat berjamaah oleh orang-orang yang sezaman dengannya. Imam Al-Ghazali mempunyai daya ingat yang kuat dan bijak dalam berhujah. Dengan kemampuan ini yang kemudian ia dijuluki dengan Hujatul Islam. Imam Al-Ghazali memiliki adik kandung laki-laki yang bernama Ahmad. Imam Al-Ghazali hampir tidak pernah melihat adiknya Ahmad menghadiri salat berjamaah di masjid yang biasanya Imam Al-Ghazali melakukan salat berjamaah serta menjadi imam di masjid itu. Walaupun Ahmad sekali-kali memang ada pergi ke masjid untuk salat berjamaah yang diimami oleh Imam Al-Ghazali. Namun tetap membuat Imam Al-Ghazali merasa risau dengan hal ini, karena Imam Al-Ghazali sangat menyadari pentingnya salat berjamaah. Lagi pula rumah Imam Al-Ghazali dan adiknya dekat dengan masjid itu. Imam Al-Ghazali meminta kepada sang ibunda, "Wahai ibu, perintahlah saudaraku Ahmad untuk berjamaah di masjid bersamaku agar orang tidak menuduhku yang bukan-bukan." Lalu pesan sang kakak disampaikan kepada adiknya oleh ibunda. Ahmad akhirnya berkenan untuk salat berjamaah di masjid yang diimami oleh kakaknya Imam Al-Ghazali. Pada hari berikutnya, orang-orang yang mengikuti salat berjamaah pada waktu itu, terkejut seperti tidak percaya. Begitu pula dengan Imam Al-Ghazali sendiri. Ternyata, Ahmad adik Imam Al-Ghazali melakukan salat dengan mufarakah, yaitu berhenti bermakmum atau melanjutkan salat sendirian. Setelah semua para jamaah dalam masjid selesai mengerjakan salat, Imam Al-Ghazali menghampiri adiknya sembari bertanya, "Sebab apa kiranya kau lakukan salat mufarakah wahai Ahmad adikku?" Jawab sang adik, "Aku melihat perutmu penuh dengan lumuran darah. Karena itu aku mufarakah." Begitulah jawaban sang adik yang bermakmum kepada sang kakak yang menjadi imam salat. Dengan segala keluhuran, Imam Al-Ghazali menyadari bahwa di dalam salatnya ia memikirkan masalah membingungkan yang ia dapati dalam belarnya pada malam itu. Saat itu pula, tahulah Imam Al-Ghazali bahwa adiknya Ahmad memiliki ilmu pengetahuan yang tak kasat mata yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang suci. Imam Al-Ghazali pun meminta pada adiknya untuk diperkenalkan pada orang yang telah mengajarinya ilmu tersebut. Lalu, adiknya pun memperkenalkan ia kepada Syekh Al-Karazi. Lalu, Imam Al-Ghazali berguru padanya sesuai yang disarankan oleh adik lelakinya tadi, yaitu Ahmad. Pada suatu ketika, Imam Al-Ghazali pergi menemui Syekh Al-Karazi. Beliau berkata, "Wahai Syekh, aku ingin menimba ilmu darimu." Permintaan Imam Al-Ghazali dijawab oleh Syekh Al-Karazi. "Saya khawatir kamu tidak akan mampu melaksanakan perintahku." Imam Al-Ghazali kemudian berkata, "Insya Allah saya akan kuat melaksanakan perintahmu wahai Syekh." Syekh Al-Karazi kemudian menyuruh Imam Al-Ghazali membersihkan tanah, seraya mengatakan, "Sapu dan bersihkanlah tanah ini." Ketika Imam Al-Ghazali hendak menyapu dan membersihkannya menggunakan sapu, Syekh Al-Karazi menyuruhnya agar membersihkannya dengan menggunakan tangan saja tanpa menggunakan alat sapu. Lalu Imam Al-Ghazali menyapu dan membersihkan tanah itu menggunakan tangan kosong. Ternyata Imam Al-Ghazali melihat begitu banyak sekali kotoran berserakan di tanah tersebut. Syekh Al-Karazi pun berkata, "Bersihkan dan sapulah kotoran-kotoran ini menggunakan tanganmu." Ketika Imam Al-Ghazali hendak menyingsingkan bajunya agar tidak kotor, Syekh Al-Karazi pun berkata, "Bersihkan kotoran itu tanpa harus kamu melepas menyingsingkan bajumu." Saat Imam Al-Ghazali membersihkan kotoran-kotoran itu dengan hati yang riza dan ikhlas, justru Syekh Al-Karazi mencegahnya, lalu memerintahkannya untuk pulang ke rumahnya. Sang Imam Al-Ghazali pun menurutinya, namun sesampainya Imam Al-Ghazali di rumah, ia merasa keanehan di dalam dirinya, dan mendapatkan ilmu pengetahuan yang luar biasa yang Allah berikan kepadanya berkat kebersihan hatinya. Kisah ini dinukil dan diolah dari kitab Syarah Muraki Al-Ubudiyah halaman 85. Demikianlah cerita dalam video ini. Dan jangan lupa untuk menonton video kami yang lainnya di channel Hikayat Islami. Semoga kamu yang nonton video ini dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.